Orangnya salam assalamualaikum toh gitu kan. Lah mau Tuhane Islam apa? Tuhan ini randu agama toh Pak. Oh iya. Tuhan tuh nggak punya agama. Sering begitu. Sering, Mas. Pokoknya kalau Untuk semua hal begitu. ya enggak, Mas, tapi kan kemarin kan enggak toh. Nanti kabarnya hari ini. Saya buktikan setengah 3 pulang. Sebenarnya kalau enggak niat itu sampai sore. Tapi saya pulang dulu, ya sebentar, terus jam setengah 4 saya kasih makan Pak Ibu pulang, Mas. Semedi yang bagus, tahapan fase-fasenya harus kita lewati dari mulai kita merasakan tubuh fisik, merasakan getaran energinya, terus merasakan suatu suasana keheningan, terus suasana merasakan suatu kepuasan batin, suatu pemahaman-pemahaman yang mungkin lebih di atasnya itu diceritain nih, bukan asal gitu, dia nggak tahu sejarahnya, nggak tahu. Namanya aja mengkaji diri, ya berarti perjalanan kita harus dikaji. Kudu rajin, jadi jangan asal melakukan gitu. Sama dengan sholat dulu kan, kenapa sih harus begini? Oh rasanya kalau saya sholat buru-buru itu rasanya begini. Penyebabnya apa? Itu jarang orang mengkaji. Jadi asal melakukan gitu. Yang penting melakukan selesai gitu. Nggak ada bedanya sama hanya kewajiban. Mulai diteliti ya Pak. Terkait semedi teliti. Maksudnya nggak usah dipikirkan tapi diketahui. Ketahui. Agak rumit nih Mas, agak rumit. Kalau kita nggak seneng di bab semedi ya nggak bisa, apalagi hanya ikut-ikutan, nggak bisa, harus ditekuni nih. Makanya semedi ini tahapan pertama untuk awal dan dalam pemeliharaan kita harus senang dulu di bab itu. Kenapa semedi kalau ngebleng sampai jam 2, jam 1 itu kan harapannya kita tidak terpaksa, tidak hanya menyelesaikan itu, tidak. Ya, biarpun hanya 2 kali, tapi itu kualitasnya bagus. Jadi nggak ngejar 5 kali. Ya kalau bisa 5 kali dan kualitas bagus ya nggak apa-apa. Nah, mulai saat ini coba di kualitas, mengutamakan kualitas daripada jumlah. Ya awalnya ini jumlahnya, waktunya ya saat ini mulai dirubah dikit-dikit yaitu kualitas. Dari 5 kali itu kualitasnya itu paling tidak ada sekali ya yang karena masuk ke dalam diri itu tidak ada namanya kejenuhan. Karena apa? Itu kedung jeru toh Pak. Kenikmatan. Jadi kenikmatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Nikmat, digali lagi, nikmat lagi, digali nikmat. Sampai kita ini lupa akan kita sampai di mana. Karena menikmati itu semua. Besok lagi, nikmat lagi gitu. Nah nanti perkembangan diri kita itu kita nggak mengupayakan lagi. Kita otomatis. Seperti kita jualan pentol ya. Jualan karena nikmat pembuatan, penjualan. Kita nggak lagi mikir uang. Karena kita sudah menikmati kerjaan itu. Jadi uang itu sudah bukan menjadi tujuan lagi.
pengembangan diri itu bukan menjadi tujuan lagi. Ya terus gimana? Itu bukan kerjaan kita. Kerjaannya Maha Suci untuk menumbuhkan kita. Nah, kebanyakan orang itu menggali untuk kita tumbuh gitu. Sama orang bekerja cari uang. Jadi padahal uang sendiri itu bukan jatahnya kita, atau pengembangan diri itu bukan jatahnya kita untuk mengupayakan. Pengupayaan kita itu tinggal melakukan si prosesnya itu loh Pak, dengan senang hati. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau semua orang itu tujuan apa yang kejar adalah tujuannya, sedangkan kita sudah tahu tujuannya, itu nanti nggak bisa ternikmati dalam proses kejadian pelaksanaan itu. Kalau di kalimat WA saya tadi kan, salam itu selalu menyertai dalam setiap pijakan. Gitu Pak. Salam itu menyertai sampai dengan pijakan hingga pada puncak keberanian. Jadi maksudnya gini loh Pak. Setiap pijakan kita itu udah kita mendapatkan salam. Salam itu kalau bahasa agama. Kalau bahasa kita itu mendapatkan sesuatu apa ya? Apa ya Mas? Tuhan tuh menyalam, salam. Hidup kita salam. Itu kalau kita tandanya itu kita mendapatkan suatu titik kenikmatan. Gitu. Nah, kenikmatan itu dikatakan salam dari Tuhan. Jadi kita nggak mikir lagi sampai ujung. Karena pencapaian kita yuk di situ. Makanya selalu mendapatkan akan salam Tuhan dalam setiap pijakan kaki. Atau setiap langkah step by step itu kita benar-benar menikmati hasilnya. Hasilnya saat itu juga. Jadi hasilnya itu bukan nanti. Lah, hasil itu adalah ditentukan kualitas kita dalam menikmati proses per step-nya itu loh. Makanya kenapa harus menikmati kelakuan kita itu, harapannya per step sekalipun satu langkah itu kita mendapatkan suatu salam. Salam itu ganjaran. Karena orang kerja itu dapat uang. Ya itu kalau tekun Mas, kita bukan lagi mencapai tujuan yang jauh sana yang belum jelas itu. Jadi menikmati kelakuan itu kalau saya artikan kalimatnya adalah kita selalu mendapatkan salam dari setiap pijakan kaki pertama. Makanya bukan target besar yang kita kejar, nanti malah ambisius. Saya kebersyukuran dalam setiap langkah itu. Itu kalau kita nggak bisa mengkaji kan yo hanya formalitas loh. Nanti yang kita pribadi itu akan terbungkus dengan harapan-harapan yang masih jauh. Padahal harapan itu bukan kita yang menentukan. Bahkan keberhasilan di satu langkah tadi bukan kita menentukan, tugas kita hanya menikmati perjalanan itu. Biarpun sampai hanya di posisi mungkin mendapatkan apa ya dalam semedi itu udah yang terbaik. Nggak perlu kita ngejar orang sampai di orang apa-apa. Itu tugasnya Tuhan itu. Bukan tugasnya kita. Tugas kita itu hanya menikmati step by step. Walaupun hanya palung buko, ya nggak apa-apa. Daripada sampai diselesai tapi nggak dapat apa-apa. Itu gimana? Biarpun satu hal itu kita hanya bisa menikmati kelakuan kita itu 1 menit, tapi kan ada daripada 1 hari kita paksakan menikmati, tapi padahal nggak ada sama sekali. Kan besok lagi bisa 2 menit, besok lagi bisa 3 menit, tapi dalam 1 hari tadi itu kita ada kesadaran dalam mengupayakan itu.
Itu tekniknya, Mas. Jadi nggak perlu kita iri, yang sana sudah nyampe, yang sini nggak perlu. Ya, kesimpulannya daripada ini semua itu harapannya ke depan nanti kalau kita sudah dalam selesai pencapaian, kita ini tidak hidup dalam angan-angan. Yang sebenarnya itu masih dalam impian. Tapi sudah kita mengupayakan segitunya. Sehingga posisi hidup kita ini di masa depan yang tidak jelas. Akhirnya apa? Arogansinya yang keluar. Merasa sudah. Merasa ini. Atau mungkin saya mengupayakan. Jadi nggak perlu mengupayakan. Terus gimana? Nanti akan nyampe sendiri. Karena nanti kalau dengan begitu kita tahu Pak, ke depan tuh tugas kita yang sebenarnya sebagai manusia di semesta ini apa? Tidak semua manusia diciptakan jadi pengajar loh, Mas. Nggak semua. Nggak semua manusia diciptakan hanya sebagai pekerja, tidak semua. Tidak semua orang diciptakan hanya diciptakan tuh sebagai ambisius, tidak. Dan tidak semua orang diciptakan hanya menjadi pasif, menunggu tidak. Nah, untuk mengetahui kita, tugas kita yang apa sebenarnya nanti membuat kita berhasil, itu. Nanti kita akan diarahkan hidup kita masing-masing. Nggak selamanya itu kita menjadi orang yang harus mengajarkan ilmu kehakikatan itu dengan cara terbuka. Ada yang caranya dengan cuma menyebarkan lari, ada yang seperti itu. Tapi dia menikmati di situ karena dia tahu posisinya. Nah, kadang-kadang kita menjadi orang tuh obsesi kedepannya itu menjadi orang yang saat ini kita lihat berhasil. Nah, padahal hidup kita itu tidak begitu. Semua manusia di dunia ini punya tugas masing-masing. Sama-sama mengajar, ada Pak yang mengajar tentang hal-hal yang tersembunyi. Ada mengajar hal-hal tentang yang harus begini. Ada mengajar tentang harus anak kecil, anak remaja, anak besar. Lah, nanti itu pada posisi masing-masing. Oh ternyata pribadi mengajar di posisi ini toh. Gitu. Ada yang cuma sebatas bekerja sama, dia sebagai penerus. Ada yang sebagai pokok pertama, ada sebagai untuk macam-macam. Nah, kita harus menemukan diri kita nanti di posisi mana tuh yang tepat gitu. Dan disitulah kita membuat kita besar. Nah, selama ini kan pribadi banyak yang terobsesi dengan hidupnya orang lain. Saya ingin seperti itu gitu. Ya nggak salah. Akhirnya kita pengupayaan situ tuh nggak menjadi diri kita yang step by step tadi. Makanya judulnya kan di luar Patra Samadhi menikmati rasanya kelakuan kita itu harapannya kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Termasuk hidup kita menjadi apa itu nanti pelan-pelan kita temukan. Nah kalau semua jadi nabi repot apa? Jadi nyatanya betul Pak, nggak semua jadi nabi Pak. Jadi kita nggak layak, bukan masalah layak nggak layaknya. Kita diciptakan jebret menunggu tugasnya itu enak-enak. Oh titik-titik dalam tanda diri kita aja berbeda-beda. Ini bukan berarti nggak boleh jadi apa ya bukan. Tapi saya mau kita semua ini menjadi pribadi yang sesuai dengan hidup kita tugas.
Caranya gitu. Wah, saya ikut-ikutan nggak nikah. Jangan dulu. Tidak semua diciptakan seperti itu. Nanti kalau semua nggak nikah terus gimana? Dunia nggak ada isinya orang. Nggak boleh ikut-ikutan. Gitu. Semua nggak menikah lah, nanti habis manusia. Ada tugasnya masing. Bukankah itu yang menjadi impian kita untuk mendapatkan pengetahuan tentang janjane aku ning Indonesia ini, ning Papua apa ning dunia ini tugasku apa toh? Nah, kita cari sama-sama. Mencari sama-sama, tapi maksudnya mencari sama-sama itu mencari tapi yo sendiri-sendiri. Orang gentenan aku gue golek Pak Min sik opo yo orang. Nah, caranya gitu. Mulai menikmati proses spiritual kita ini. Tanpa harus terbawa suasana, keinginan, dan harapan apa-apa. Murni itu pribadi. Gak tahu saya malah membahas ini apa tadi. Melayu ini. Nanti ada, oh dia itu spiritual dalam penyebarannya lewat jalur ekonomi, lewat jalur apa gitu. Nanti temukan sendiri, ritmenya temukan sendiri. Ada lewat jalur pemerintahan dan menjabat-jabat di posisi itu, ada mas. Ada mas ada. Dia spiritual tapi harus di posisi menjabat di pemerintahan, ada di situ. Nah kita nggak boleh iri-irian, loh enak kayak jadi dewan, loh sudah nggak usah. Kalau pribadi di situ malah hancur karena bukan jatahnya orang boleh, bukan jatahnya. Ada yang berspiritual dengan dilihat dari kondisi yang memang seolah-olah tidak punya apa. Ada. Kalau dia menemukan ritme itu mas, itu tercukupi. Tapi dia harus berposisi seperti itu. Tapi ya menunggu. Enak sih nggak mobil Fortuner. Loh orang tugasnya dewe. Tapi jatah daripada kemakmuran untuk pribadi itu nanti sama-sama kita mendapatkan. Nah, tugasnya itu loh, tugasnya dan berbusana apa itu harus menemukan pelan-pelan. Tekniknya tadi ya Pak, nanti mulai dilatih step by step untuk semedi dan proses kehidupan itu aja, nggak usah goyang. Nah nanti pada titik tertentu kita bisa menentukan, aku di sini, aku di sini, aku di sini. Setidaknya itu 50% itu sudah mendapatkan lah, atau 30% mendapatkan. Kalau teman-teman ditakdirkan menjadi spiritual yang harus memiliki daya supranatural tinggi, yuk lakukan. Macam-macam begitu. Ada yang mau disampaikan? Ini sharing-sharing guys.
Hmm. Jadi Tuhan mengatakan rahayu, rahayu, rahayu. Sapaan, sapaan. Kalau orang Islam mengatakan dapat salam, salam dari Tuhan. Itu Tuhan salam ke kita itu luar biasa itu. Salam itu tanda bahasanya Tuhan mengatakan langkahmu benar, langkahmu benar, langkahmu benar. Nah, yang nggak tahu kan, oh tunggu salam Tuhan di rumah nih orang ngono, dirasakan. Orangnya salam assalamualaikum toh itu Tuhan. Lah mau Tuhannya Islam apa? Tuhan ini randu agama toh Pak. Oh iya, Tuhan tuh nggak punya agama. Jadi jangan nunggu-nunggu. Ya, kalau ada assalamualaikum dari itu, wah itu kan beliefnya kita sendiri, keyakinan kita sendiri, halusinasinya kita sendiri. Maksud Tuhan nggak kompak. Yang Nasrani salami beda saat dia menyampaikan salam. Shalom. Yang Islam assalamualaikum. Nanti ini rahayu. Nanti yang Hindu Om Swastiastu. Lah ini dikumpulnya Tuhan kita berbeda. Itu beliefnya kita sendiri. Keyakinannya kita sendiri. Bahasanya kita sendiri sebenarnya. Tapi nak rasa sama loh. Tapi bahasa apa Rasul? Orang-orang bukan bahasa agama, bukan bahasa keyakinan. Terus ngono kuwi. Nunggu rahayu-rahayu. Akhirnya muncul. Kalaupun muncul itu keyakinannya kita, halusinasinya. Sekalipun betul, tepat, tapi bisa jangan menyalahkan yang salamnya para spiritual lain yang mendapatkan salam yang bentuk ucapannya beda. Bahasa apa lagi? Oh salam. Kebaikan. Nggak akan kasih salam. Nggak akan kasih salam. Ya. Nanti dari nah iblis salamnya beda. Oh, iblis nitip salam mas. Nanti melalui malaikat Jibril dapat salam dari bos. Oh, seneng man. Makanya jangan abaikan salam. Makanya salam itu kalau dikadangkan jadikan penghangat. Rayu, rayu. Oh, orang ngono. Oh, salam itu suatu keistimewaan. Nah, salam iblis ngono kuwi. Jadi nggak ada rasanya. Kalaupun berasa, rasanya dendam. Rahayu ini dendam. Rahayu. Ya, dengan menikmati aktivitas kita, nanti kita mampu mendengarkan salam dari hidup. Kalau mampu menikmati loh Pak. Dan supaya menikmati gimana? Dengan otomatis nggak usah banyak pikiran, nggak usah berpikir, nggak usah berperasaan, dan nggak usah banyak keinginan. Itu kapan latihannya di semedi? Itu saja tekniknya.
Nanti kita tahu, oh ini saya berpikir, nah tarik lagi, dia mati aja. Oh, ini berperasaan ini, tarik lagi. Itu kan bisa diterapkan dalam kehidupan buka mata, ya sudah. Kan yang ada menikmati itu Pak. Nah, terus gimana? Itu dibayar. Salam, salam, salam. Lo salamnya Tuhan ini ora ger kaya dhewe salam Mas. Salam iki tempel ya masalahnya. Tuhan salaman tempel. Salam ngono kuwi. 2000, 3000. Salamannya Tuhan ini nempel. Jadi salam tempel deh Tuhan ini. Jadi gore salamnya nak Tuhan ngomong salam berarti 2000. Nak banter yo 100.000. Dari salamnya Tuhan. Salamnya Tuhan ini salam tempel. Cash. Maksudnya orientasinya cash tadi duit. Tidak. Cashnya Tuhan tuh 4 hal tadi. Entah kesehatan, ketentraman. Itu kan terkait dengan kesehatan tuh banyak. Sesuatu yang menyehatkan tubuh kita. Pikirannya tentram, itu kesehatan. Jiwanya tentram, itu kesehatan. Syahwatnya anteng, itu kesehatan. Fisiknya sehat, itu kesehatan. Semua terkait halal sehat. Atau lewat itu. Atau lewat bentuk material uang. Bisa jadi Mas. Uang, tata yang terkait harta-harta itu. Bisa. Fisik-fisik. Nggak harus uang, bisa dari bentuk-bentuk halal begini. Itu bentuk fisik. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Mandamanya wawasan-wawasan. Itu salam. Tempelannya Tuhan ngono gimana? Kok mendapatkan suatu pemahaman tentang kesaktian ya. Jadi kesaktian dan tetembengnya itu malah dalam ilmu pengetahuan Pak. Kalau saya mengetahui cara ngobati orang, mengetahui cara waskito itu kan bagian daripada ilmu pengetahuan. Mengetahui tekniknya. Jadi ilmu pengetahuan itu bukan hanya pinter, tidak. Cerdas membaca situasi, bisa mengetahui hal-hal yang mungkin orang lain tidak tahu, bisa menjadi paranormal, memberi bantuan kesehatan para orang, itu ilmu pengetahuan. Nah, atau mungkin dengan cinta itu diberi tambahan kadang, diberi pasangan hidup, atau diharmoniskan keluarganya, itu tempelannya Tuhan tuh 4 ini. Tapi kadang-kadang kita orientasinya duit aja. Makanya 1000 kadang itu masih kurang. Satu musuh itu sudah sangat banyak. Karena itu masuk dalam ini istana kerajaan. Orang bilang itu menjadi pemangku kekuasaan, pemilik rakyat itu. Itu kan juga kekayaan loh Mas. Coba kalau orang itu sendiri nggak punya teman, menderita. Jadi banyak temanku yang dekat itu kekayaan Pak. Lah kita tekun yang mana ini? Mau ya kita tekuni. Punyanya 5 ditekuni, dirawat. Nanti nyumber di situ apa? Hati yang tentram apa? Dirawat. Oh, rumah tangga ini itu kan bagian daripada tadi cinta. Apa? Itu dirawat. Pada akhirnya tempat ini menjadi satu ikatan satu.
yang kalau tidak dikupas tuh merasa kayak seolah-olah ini tidak ada bedanya. Ya ada hal yang finansial, ada hal ketentraman, ada ilmu pengetahuan yang luas, dan dikerumuni banyak orang. Nggak menjadi satu tuh mas. Nah, ini namanya sedulur rapat kita di luar diri yang berbentuk ini tadi ngumpul. Ini yang saya katakan ini bisa memuliakan kita Pak. Panternya mana? Nah, ini yang wujud ini. Sedulur rapat kali mau wujud. Lo dirubah atau mas? Tidak dirubah. Panteri apa dia yang ngomong? Sedulur rapat kali mau wujud. Gitu. Jadi ngumpul loh mas sedulur rapat ini. Oh sejatinya ini milik kita. Ini kan yang lepas kelihatan ini. Oh ini kak saudara ini yang masih banyak lepas dikumpulin. Secara lahiriahnya dikumpulin. Makanya jangan membuat masalah sama orang. Itu kan ngumpulin dulur. Oh dulur dewe kok dikumpulin. Nanti kesehatan yang belum terdapatkan dikumpulin kesehatannya. Dengan ketentraman itu kesehatan Pak. Kumpulin. Apalagi itu kumpulin ilmu pengetahuan belum tahu nanti dikumpulin ya tahu. Nanti di luar fisik ya gini. Tapi ini juga bisa membuat kita celaka. Kok bisa? Karena dalam panter ini mengikuti ini. Oh, berantakan ngejar. Maka tadi dengan menikmati kelakuan ini nanti ini yang sudah ada kan ada toh mas. Kan nggak ada orang ini nggak punya uang sama sekali toh. Itu aja dinikmati. Makanya saya bilang setidaknya di rumah yang penting ada nasi. Kan bahasa minimal. Kan di sini teman-teman nggak mungkin sampai nggak ada nasi itu. Nah itu dinikmati, disyukuri itu. Nah, dengan menggunakan sifat dan sikapnya sudah tepat kalimat panter itu aja. Lu pasangan, yang dimaksud pasangan ini bukan hanya suami istri, anak-anak, teman, saudara itu loh mas, itu masih dalam kelompok keharmonisan. Itu pasangan kita. Ada mereka kayak gini nih, ini bagian daripada pasangan. Seneng gitu, dikumpulin, yang sudah ada dirawat, oh cuma diucul. Nah itu ilmu pengetahuan ini sharing muncul ilmu pengetahuan. Jadi ini itu nanti bisa sama-sama, bukan pasangan ini diamati pasangan langsung lanang wedok ngono ki. Ngoten ya Mas Arif. Coba itu di sedulur rapat kita di luar itu dalam arti ya itu sebagai injakan kita untuk menjadi ngoten ya Mbak. Nah, yang makanya tadi hari ini sama besok itu kan nggak ada bedanya. Tapi detik ini menentukan detik berikutnya gitu. Makanya kalau detik berikutnya itu ditentukan oleh hari ini, ya hari ini berbuat apa? Ya sudah ada ini, tentrem ya, tentrem, ini tentrem, terus bertahan. Jadi 4 hal ini mana yang belum bisa kita ajak kumpul, ya tinggal itu dilatih. Kalau semisal keharmonisan ini, cara latihnya gimana? Yuk bangun dari mimpi, great. Oh di rumah ada anak, ada apa. Nah itu disyukuri dulu, seneng gitu. Oh di luar itu ada kadang, disyukuri dulu. Terima kasih. Nanti nambah. Pasti di 4 ini ada yang sebelum kita syukuri. Makanya terima kasih sedulur rapatku. Itu kan ya yang sudah. Gitu. Mbak Dewi itu bagian daripada apa itu?
keharmonisan pasangan manusia-manusia lain. Mas Agus gitu kan. Nih. Ngapain nggih, Mbah? Ampun. Ini bisa terjadi, bisa tersadari nanti kalau kita sering melepaskan pikiran, perasaan, keinginan. Mboten mawon. Rahayu. Kita bahas luar ini ya. Yang mau pulang boleh hujan, Mbak.